Bapak bilang semua pernyataan itu bukan Bung Wardi, Ya, ini dalam rangka apa menuju Lampung ini? kita dalam rangka silaturahim dengan perguruan Harimau Utara. Kita kayak coba membuktikan omongan-omongan netizen betul apa enggak, karena dari sana juga tidak ada klarifikasi sama sekali. Ya, secara pendekar ya kita harus buktikan. Apakah mereka sudah siap menanti kedatangan tim bela diri dari Jakarta? Oh, siap tidak siap ya, kalau namanya pendekar sih harusnya siap sih ya di segala kondisi gitu, Bang. Berarti ini jalan sama siapa aja nih, bergabung dalam grup apa namanya? Kami gabung dalam grup Bela Diri Bersatu, ada saya, Rudi, Theo, Bramono, ada Mustadi juga, Riko, Gebi, ada Panji Adimas, ada 3 petarung silat, juara dunia Nirmala Oki, Denny dan Ben Yosa. Nah, kalau seandainya besok Ya. tiba-tiba Sintianya nggak mau menemui, gimana nih? Mereka menemuin atau tidak, yang pasti kita sudah secara gentleman datang, yang pasti kita sudah buktikan kalau kita bukan sekedar omongan doang. Ya kalau emang nggak datang ya masyarakat bisa menilai sendiri, netizen bisa menilai sendiri seperti apa kualitas Warahmatullahi wabarakatuh, salam persaudaraan. Berikut ini adalah berita yang saya sharing dari Klo. Sebelum kita ke videonya langsung, mari kita bersama melihat video sebelumnya, yaitu video yang menjadi akar pokok permasalahan tersebut. Tonton hingga akhir agar sampean tidak gagal paham. Langsung saja kita simak video awal dari yang berinisial C. Mari kita simak videonya. Maaf, ini beneran Mas Haji. Ada juga ya gerakannya, terlihat seperti masih pemula. Nah, dari video ini sontak mendapat reaksi dari tim Larkin yang mengatakan kedua juara MMA itu terlatih dan siap bertanding di arena, tapi mereka tidak siap. Dan ini tanggapan dari atlet MMA Ramos Pandi. Itu nggak ada hubungannya sama sekali. Kenapa saya bilang nggak ada hubungannya? Karena pertandingan mixed martial art itu bisa diukur, ada penilaiannya, ada poinnya. Dia bisa menang dengan knockout, submission, ataupun menang poin. Jadi sudah jelas, MMA itu bukan pertarungan jalanan. Sedangkan di jalanan itu tidak ada batasan di mana kamu bisa dibilang hebat atau tidak hebat. Dan ini juga tanggapan dari Mas Wardi, sang becak lawu. Tahu di belakang itu ada apa, mungkin ada peraturan apa atau kepentingan apa, kita nggak tahu. Nah, yang disampaikan Mbak Cynthia itu kan seakan-akan, misalnya yang saya tangkap ya, seakan-akan kayak itu sebuah permainan untuk menaikkan salah satu double. Apa ya? Dan sudah bukan zamannya sih kita menjelekan. Iya. Biasanya kalau yang menjelekan ada kepentingan pribadi untuk menaikkan Iya. salah satu. Mungkin konten kali ya. Langsung saja kita ke videonya. Inilah ketika atlet MMA datang untuk menemui beliau yang berinisial CC. Berikut ini videonya, kita simak bersama. Yang bos video kan pada intinya mendeskripsikan salah satu bela diri. Nah, terus kami balas secara halus-halus, tapi ternyata tanggapannya malah tidak suka, tidak kenal. Nah, di sana lah masalahnya langsung tumbuh, langsung jadi besar. Terus tidak ada klarifikasi dari pihak Mbak Cynthia sendiri. Nah, makin lama dijalani makin banyak yang dikorek-korek dari para netizen itu, Pak. Awalnya seperti itu, Pak. Terus kedua juga Pak, untuk masalah mediasi, kalau kami sosialisasi ke tim Sintianya Maya sebenarnya sudah diangkat dari minggu lalu melalui mediasi Maya yang dicantumkan di Instagramnya Sintianya Maya. Anjar Weni, terus semua panggilan kami, sebenarnya kami silaturahmi kan di bela diri ini kan semua tentang pembuktian, semua tentang pembuktian.
kejujuran. Tapi ternyata sosialisasi kami kebetulan semua ada di sini saya bawa. Kenapa? Karena kami semua sudah menghubungi Anjar Weni dan semuanya terlibat. Kedua, sosial media kami semua. Kami sebagai kami bertanya kenapa kami sampai begini. Padahal kami datang hanya untuk menanyakan keabsahan dari konten-konten yang dia buat. Karena konten-konten yang dia buat menurut kami harus dibuktikan. Ada di luar logika kami. Di luar logika kami karena kami ini kan praktisi Pak. Kami praktisi kami berlatih setiap hari. Terus pekerjaan kami adalah bertanding di atas padang. Kami mengetahui kapasitas manusia seperti apa. Dan di luar kapasitas yang kita ketahui kita ingin tahu. Nah, itu ajaran itu permintaan kita untuk silaturahmi mengetahui keabsahan dan ilmu dari masyarakat itu dilakukan dengan cara menggunakan sosial media. Ya, terus yang menurut saya agak canggung, banyak orang-orang yang menurut saya nimbrung di sosial media itu untuk ngeposting seakan-akan mereka menutupi dengan cara membuat statement. Pertama, statementnya mau saya buka. Iya, silakan. Ada juga bukti video Pak. Video ya, pertama sih saya sebagai seorang petarung Pak, saya sudah menghabiskan bertahun-tahun untuk bertanding di atas cage. Saya penasaran. Nah, ini pertama yang sebenarnya men-trigger saya untuk bertemu dengan Mbak Sintia sebenarnya adalah ada pernyataan dari Mbak Anjar Weni yang sebenarnya manajer dia mengatakan seperti ini, dan dia berbicara langsung pada Mbak ini Malaki. Kebetulan Mbak Malaki adalah juara Olimpiade pencaksilat Juara dunia. Ini malah. Menurut aku setiap orang punya ekspektasi masing-masing. Bicara dunia nyata, Sister Cynthia Chandranaya pernah bertarung dengan 40 orang lebih, dan 5 diantaranya meninggal dunia di tempat. Beberapa meninggal di rumah sakit, sisanya patah tulang dan cacat. Cynthia Chandranaya itu sekolah dan kuliah di Australia, jadi nggak sempat jadi atlet dan pula tidak diperbolehkan oleh kedua orang tuanya bela diri, hanya untuk jaga diri saja. Maaf ya Mbak, dia ceritanya salah kenal ya Mbak. Nah, yang mau saya pertanyakan itu Pak, kita dikasih timeline paling panjang 1 ronde 5 menit. Kalau pertandingan perebutan sabuk kayak kemarin pertandingan fenomenal saya itu 5 ronde istirahat 1 menit setiap 5 ronde. Itu saya membutuhkan waktu 3 bulan berlatih sehari 8 jam untuk menghabisi lawan saya dalam 4 menit. Menghabisi dalam ranah peraturan MMA, kalau dia sudah lewat atau knockout itu dipisahkan. Itu saya menggunakan effort saya yang luar biasa, dari 2 bulan berlatih luar biasa itu dia baru bisa tahu. Nah, saya sebagai seorang praktisi dan memiliki postur fisik tubuh yang lumayan besar lah Pak ya. Saya bertanyakan, apakah seorang Cynthia Chandranaya bagaimana cara berlatih dia sampai dia bisa bertarung dengan 40 orang plus 5 orang meninggal. Nah, itu aja situasi saya. Terus kedua, dia bisa menendang beton, siku betonnya hancur. Sedangkan saya sih, menurut saya maaf Pak, logikanya menurut saya tidak sama. Terus sebenarnya durian dia memukul durian juga, duriannya hancur, di bawahnya ada batu kali juga. Terus juga ada videonya, kita simpan videonya demo Mbak Cynthia Chandranaya mempertontonkan kepada publik yang dia mempunyai followers 1 juta lebih. Dia mengedukasi orang cara menghindari peluru. Yang dimana di video itu senapan laras panjang dipaparkan depan wajah dia, berjarak 2 meter, begitu tembak, dia bisa menghindar. Senapan aneh. Peluru. Itu yang menurut saya sebenarnya ini tidak ada hukumnya Pak. Cuma kalau kita sebagai praktisi bela diri, kalau saya digelarkan sebagai juara nasional MMA Indonesia, itu makanan saya sehari-hari untuk menerima dari orang. Saya pengen tahu dong kemampuan Theodorus Ginting sang juara MMA. Nah, buat kita itu adalah undangan kemana. Kita punya sarana di rumah, kita ada izin juga untuk sarana itu, di mana setiap orang datang untuk mempertanyakan sampai mana sih kemampuan dan latihan Theodorus Ginting ini seorang juara MMA. Nah, sebenarnya mediasi kita kesini, sosialisasi kita, jika silaturahminya itu adalah seperti itu. Tapi kita tidak meminta dia untuk bertarung sama kita Pak. Nah, itu di situ kenapa menurut saya mediasi Cynthia Chandranaya itu salah, memblok kita dari sosial media. Karena kita hanya ingin Cynthia Chandranaya dan Mas Agus
membuktikan, seperti saya bisa membuktikan saya waktu melakukan fenomena saya, membuktikan apa yang sudah dijadikan konten di sosial media. Karena menurut kita sebagai praktisi GADI, sosial media itu adalah gerbang untuk kita praktisi supaya masyarakat bisa melihat. Dan tugas kita sebagai praktisi adalah mengedukasi orang, gitu loh Pak. Kalau mengedukasi kan berarti ada tahap-tahapnya Pak. Seperti sekolah ada TK dulu, ada SD dulu, ada SMA dulu, kuliah baru kerja. Ya, mungkin video dia adalah realisasinya, dunia kerjanya. Nah, kalau dia memang bisa melakukan itu, menurut saya ada baiknya dia bisa melakukan tahap-tahap seperti sekolah tadi. Ada juga video yang menghantar. Mungkin ada cara menguatkan tulang kering sebelum tembok itu sedang hancur. Begitu loh. Menurut saya seperti itu. Nah, itu tidak ada. Malah saya mendapatkan banyak sekali video-video malah dengan statement-statement ini seperti dia bertarung dengan 40 orang, 5-nya meninggal. Itu loh kenapa saya juga minta ada di kepolisian akan menjadi suatu hal yang ganjil. Bisa bertarung di jalan 40 orang, menyerang 1 orang wanita yang berpose imut, menurut saya imut kecil ya. Menurut saya karena saya minimalis. Menurut saya Indonesia lumayan besar gitu ya. Nah, terus dia bisa membunuh 5 orang dan mendapat lepas seperti itu aja. Menurut saya sesuatu yang ganjil. Terus Pastor Agus mengakui dia pernah mengalahkan 200 orang sekaligus. Melawan 200 orang ya? Ya. Kalau di video YouTube dia bilang alasannya karena konflik wanita. Menurut saya sesuatu yang ganjil aja. Sebenarnya kita tidak meminta untuk melawan 200 orang, tidak, sungguh tidak. Karena kita sudah kesini datang membawa dugaan sendiri. Terus itu sebenarnya sudah pernah dimediasi di kantor polisi. Kita pengen lihat, masyarakat ingin melihat. Karena semenjak ada MMA ini kan, masyarakat sudah melihat, membuka mata kepada diri Pak. Nah, sekarang saatnya kita orang yang berkontribusi pada masyarakat yang sudah melihat kita selama ini, kita mendidik mereka dengan baik. Ini loh dari ini loh prinsip dasar kita. Kalau kita berbicara, kita membuktikan. Seperti itu loh Pak, maksudnya seperti itu. Jadi seperti itu orang kita ya, kawan. Jadi Pak, mungkin saya tambahkan. Jadi kenapa kita bergerak, kita atas nama Bela Diri Bersatu? Bahwa selama ini kita merasa ini sudah meresahkan masyarakat. Kalau tidak meresahkan, kita tidak mungkin bergerak. Jadi isi videonya itu banyak dugaan adalah hasil editing, hanya untuk bisa terlihat sakti, bisa terlihat hebat. Kalau misalkan dari pihak CC tidak terima saya berkata seperti itu, silakan dibuktikan. Saya bicara atas dasar dari masyarakat dan bicara bahwa ini adalah meresahkan. Bukan sekedar asumsi. Iya, bukan sekedar asumsi. Kemudian dari hasil netizen ini melihat memandang bagaimana, itulah kemudian keluar statement dari manajernya. Jadi untuk menguatkan bahwa ini bukan editan dan ini adalah asli. Bahkan kalau berbicara masalah hal nyata, CC ini pernah melawan 40 orang, 5 diantaranya meninggal. Itu seperti narasi yang saya rasa membuat pembodohan. Maka sekarang kita buat hashtag itu stop pembunuhan publik. Itu juga bukan dari kita, tapi dari umum. Dan Bela Diri Bersatu ini bergerak. Jadi entah gimana nanti saya pengen pihak CC mengklarifikasi. Luciana Cendrawasih bergabung ngeledekin anjir. Luar biasa, informasi kita terbuka. Artinya memang seperti Ceritanya mereka perwakilannya yang tidak mewakili, habisin energi doang. MMA itu bukan organisasi. karena tadi disampaikan oleh Kasat seperti itu. Akan dari siapa? Dari MMA terus. Ya, terima kasih. Jadi apa tadi? Persatuan Bela Diri Bersatu. Oke. Terima kasih, mohon maaf tadi. Saya disampaikan oleh pihak polisian dari MMA dan ada dari pihak itu salah satu. Jadi orang bohong pun ada yang ngebelain ya. Ini muka-mukanya. Ya, tadi kan disampaikan oleh Kasat MMA ya. Jadi terima kasih Bang klarifikasi dari Bela Diri Bersatu. Yang pertama Bela Diri Bersatu. Terima kasih dari kawan-kawan dari Jakarta dan seluruh daerah. Dan yang kedua, kami bertegas bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Kerdo itu benar. Dalam artian benar, apa yang disampaikan itu bukan berasal dari Mbak Cynthia Cendrawasih sebagaimana didengar di media sosial. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Bang Kerdo itu dari manajer ya, bukan karena sebagai salah seorang praktis buat. Boleh? Sudah, saya sampaikan dulu nanti nggak boleh. Artinya apapun sampai Bang Kerdo Speeding tadi mengenai pernyataan, ungkapan, statement dan lainnya itu benar, bukan dari mana ya. Yang kalau nanti boleh dikoreksi dan ditambahkan sebagai koreksi. Yang kedua mengenai ada permasalahan pengakuan dan yang lainnya. Itu juga kami selaku pihak yang mewakili mendampingi tim perguruan Harimau Utara juga akan memperjelas. Artinya gini, Bang Kerdo Speeding dan kawan-kawan. Ini adalah media sosial di mana menggunakan sarana informasi teknologi. Artinya dikhawatirkan karena kami belum memvalidasi, karena panggilan persoalan hukum ini ada dugaan persoalan hukum
kami hadiri sekarang. Artinya kami dari statement Bang Febri dengan kawan-kawan belum melakukan validasi dan verifikasi terhadap apa yang disampaikan. Artinya bicara informasi teknologi ini tadi sudah disampaikan, ada proses editing, ada proses rekayasa teknologi dan lain-lain. Menurut kami harus verifikasi apa yang disampaikan oleh Bang Febri terhadap tim yang disampaikan di media. Artinya, mohon maaf, sekarang yang pernah pengalaman kami sebagai praktisi hukum, ada hal di media sosial bisa direkayasa dan pihak yang dalam video tersebut bisa jadi korban. Mohon maaf juga kalau memang undangan silaturahmi seperti ini lebih baik kami sampaikan langsung. Artinya dengan adanya proses seperti ini adalah undangan silaturahmi. Berbeda dengan hal yang tadi saya sampaikan, mohon maaf, Abang siapa? Ustaz. Itu makanya saya asumsi apa-apa kalau bicara tadi fakta masyarakat. Mohon maaf, saya bilang asumsi kenapa? Kita harus buktinya secara teknologi Bang. Kenapa? Ini benar tidak dari rekayasa tim Chandra Naya dan Mas Artis. Ini orang kuburannya sempit nih. Kalau memang seperti itu kami akan validasi. Kalau memang benar ya kami sampaikan dan mereka harus klarifikasi. Itu Bang Febri. Jadi mohon maaf, klien kami sampai hari ini juga khawatir dari korban dari rekayasa teknologi. Jadi kalau kemarin secara tidak langsung menyampaikan ada satu akun bukan dibuat oleh tim produksi itu akun apa, mohon maaf saya lupa, itu berbeda dengan yang disiapkan dan ada mereka perbandingannya. Itu yang kami disampaikan baru data satu itu. Jadi mengenai masalah kalau saya tangkap tadi ada proses jawab karena perseteruan artinya di media sosial secara praktisi kata Bang Febri sendiri ya nanti kami akan sampaikan. Artinya gini, kalau Bang Febri sendiri dari mewakili SMA atau pada bela diri yang besar lainnya, ini maaf Bang Febri ini ada di pencaksilat nanti Mbak yang dari pencaksilat atau bela diri kita kan punya aturan masing-masing cabang bela diri praktisi. Ketika apakah nanti MMA dan bela diri dengan masalah besar bisa menjadi satu aturan yang dilakukan. Itu juga itu hal ini yang kami akan bertanya. Kalau memang seperti itu, setiap bertahun bebas atau apa ya nanti kita akan sampaikan juga mengenai potensi atau kemungkinan dilaksanakan. Karena ini kan harus fair juga. Jangan sampai nanti dari Mas Agus atau Bang Febri ini masing-masing pihak ya ini kami kan belum sampaikan ada keberadaan sistem dan lainnya. Jadi mengenai tahun bebas yang kata Abang tadi, ini ada Pancasila bisa sebenarnya bisa saja dengan cara, tetapi kan lama bacot doang. Jadi ini siapa yang bacot doang? Artinya bisa kan contoh, artinya kalau memang harus sepanjang kita yang persahabatan itu izin. Saya kan penangkapan saya dan juga bicara ternyata tim mereka yang bacot doang. proses pembandingan. Itu tiga hal. Yang keempat, Disamperin masih aja bacot. Adanya keresahan mengenai edukasi yang sana menurut saya media sosial juga harus intinya media sosial juga kan bagian dari situ ada proses edukasi dan hiburan sosial kemudian juga apa namanya pembelajaran lainnya banyak hal ataupun bisnis sekalipun di media sosial. Jadi kita harus satu visi dalam proses pemahaman praktisi bela diri. Jadi sekali lagi kami sampaikan dari tugas mengenai proses hukum ternyata tidak benar, kami sangat bersyukur juga artinya undangan ini dari KPU tidak ada. Dan kedua kami juga akan sampaikan biar jelas kalau yang banyak bacot itu dari pihak mereka tuh. Sesama praktisi ya. Yang ketiga datang aja cuma buat dibacotin. Apakah dimungkinkan tadi statement teman-teman yang tadi apakah benar dan tidak dalam respon juga karena itu bagian proses validasi yang kami akan lakukan atau verifikasi di programnya. Mungkin saja apa yang disampaikan itu berkaitan dengan tidak melakukan pada saat menjawab dan lain kami tidak tahu juga. Nah yang keempat ada proses rekayasa teknologi yang bisa disampaikan di media oleh pihak-pihak tertentu, pihak lain yang bisa merugikan baik klien kami maupun teman-teman bela diri bersatu. Jadi dari kami apapun yang disampaikan oleh teman-teman bela diri bersatu sangat respect dari kompetensi kami atau kapasitas kami selaku kuasa hukum. Namun untuk lebih pasnya hal-hal yang sudah disampaikan secara prinsip bela diri kami akan sampaikan. Dan mudah-mudahan secara langsung ada tanggapan respon positif. Jadi apapun yang disampaikan oleh saudara-saudara kami ini kita akan sampaikan. Kami berterima kasih. Ini luar biasa satu hal yang sangat membagikan bagi kami, artinya tidak ada persoalan hukum dalam proses bela diri oleh mereka. Tetapi apa yang disampaikan tadi mungkin ada potensi yang tadi rekayasa teknologi kalau memang apapun namanya, apalagi tidak ada proses blocking dan lainnya ada apa gitu. Karena pernah disampaikan kemarin selain proses upload oleh akun tertentu itu belum kami laporkan juga mereka mengaku. Terus kedua pernah ada proses hacking oleh pihak tertentu lah, kami belum bisa laporan politik karena belum valid ke akun yang Mbak ini. Karena yang berbicara apapun adalah pihak Mbak Wendy selalu berbicara, bukan Master Agus maupun si siapa Mbak. Kalau bicara tadi Mas selalu menyampaikan ya, kami juga belum lihat dari kolej. Silakan Mbak kalau ada. Itu saya panjang loh debatnya.
panjang banget. Ya di IG-nya kalian. Bukan nama Mbak, bukan kami bukan Ya tim kalian. Tapi kalian bicara buat mereka kan? bukan mewakili Mbak. Iya, mewakili mereka. Nggak ada satupun pernyataan mereka tuh menyanggah. Oh enggak mbak, nggak kayak gitu, nggak ada. Mereka semuanya tuh kayak ngerasa bangga dengan apa yang diucapinnya. Seperti saya rasa saya membentuk 10 orang ini satu, terus dia bikin video kalau masalah itu mengalahkan 200 orang, terus dia bikin video membawa seorang yang menyatakan orang itu, kalau menurut saya dia membohongi publik. Kenapa? Dia bilang dia ex-atlet, terus dia pernah mewakili Indonesia untuk dikirim kemana? Uzbekistan. Ada palsu. Terus dia bilang dia sehari bisa lari 3 jam. 3 jam itu kalau hitungan kami atlet berarti maraton. Setiap hari dia maraton. Terus dia bisa mengangkat setiap hari beban 300 kilo. Bisa, belum. Terus dia ngomong itu untuk mengatakan, oh Cynthia Chandra ini di konten Cynthia Chandra. Dia mengatakan itu untuk, dia bilang dia bisa melakukan semua itu, tapi dia tidak pernah merasakan kekuatan yang di-create oleh Cynthia Chandra. Ini yang bikin kami sebenarnya. Kita sebagai atlet, angkatan saya sih cuma 180 kilo. Jujur saya pengen rasain dan latih sadar Cynthia Chandra. Dan dari Cynthia Chandra juga tidak ada tindakan untuk mengatakan kalau itu semua adalah ritual. Dia memperkuat statement. Jadi kita sebagai praktisi ya, sebenarnya itu ranah hukum, ini masih ranah bela diri. Ini masih nilai etis bela diri. Di saat kita berbicara, kita harus membuktikan. Itu dia sebenarnya sekarang. Terus kalau misalkan memang tadi Bapak bilang sosial media untuk mencari uang, untuk ini, untuk itu. Ya, uang bisnis sama. Tapi kalau memang tujuannya untuk mencari bisnis dan menggunakan special effect, kan semua orang itu menggunakan warning, disclaimer. Jangan melakukan tindakan ini tanpa melakukan profesional atau untuk profesional. Kalau memang itu adalah editan, mohon dikasih tahu juga. Sebenarnya kita dari awal sudah memberitahu itu. Kita sudah memediasi itu. Kalau memang itu editan, itu bagus ya. Berarti tim kalian memang mempunyai tim produksi yang solid. Karena dengan tim produksi yang sederhana, kalian sudah bisa mencapai sesuatu yang sampai Hollywood itu mengakui. Cuma kenapa kalian menambahkan dengan display-display kalian yang seakan-akan tim klien kami. Tim klien Bapak seakan-akan tim klien Bapak itu semua instrumen. Itu aja sih kami. Tapi karena kita sosialisasi berusaha mengarah ke sana, mereka semakin membuat video, semakin menyatakan kalau mereka, wah apalagi sampai dia ngeluarin video ditembak dia bisa meninggal. Itu kalau anak kecil ngikutin Bapak kebayang. Self defense, kita semua orang bela diri. Beberapa dari kita latihan self defense juga, terutama self defense yang berlatih juga sama polisian. Di saat berlatih, tidak mungkin kita menapis golok dengan kita berlatih bawa golok setajamnya kita sambet orang suruh tapis, pasti pakai dami. Ngebongkar pegangan senjata pasti pakai dami juga sih. Kalau mereka kan menggunakan markas sih, itu berbahaya untuk kita. Coba kita bayangkan anak kecil kakak adik yang bisa dapur. Habis nonton Cynthia Chandra, coba dong itu tadi tangkisannya. Kalau tangan sakit, kalau pisau terpotong. Tidak ada unsur pendidikan di situ. Begitu loh. Makanya kenapa masyarakat mulai resah dan menyatakan ini adalah salah satu pembunuhan publik itu secara bela diri, secara nilai sekali. Begitu. Dorong materi ada juga ternyata kita baru terima di Facebook ada orang yang langsung dokter anak ini dia mencontoh tendangan betonnya. Kalau itu ada disclaimer. Sebenarnya kita tuh udah baik banget ya, nggak pakai ke hukum. Malah mereka yang pakai hukum dan seolah-olah kita yang edit videonya. Untuk masalah itu Cynthia Chandra melakukan live. Emang ular ya. Nendang pilar beton. Nah intinya dia tidak menangkap karena kita tidak mau menjawabkan. Pada saat dia bikin video pertama, pilar beton itu tendang, bam, pecah. Kulit pilar beton itu pecah. Pada saat dia mereka takut dipanggil, dikasusin. Sampai bawa pengacara. Gobloknya pengacara ada yang mau. Di tempat yang bukan sendiri. Kenapa kita pilih Polres? Karena Polres itu tempat yang netral. Ada beton, ada tiang, ada batu, atau duren. Malah mau ngebalikin kalau kita yang edit. Karena nyata, mereka bilang itu nyata. Pak, sebelum Pak, saya mau konfirmasi dulu. Ini kenapa ya kok mediasi itu kan kita silaturahmi itu tidak menyerang dan kita ada di Polres ya. Iya. Kenapa pihak yang bersangkutan tidak mau bertemu dengan kami?
buang-buang energi. Padahal dia di keluar di medsosnya bahwa dia terima silaturahmi dan mereka berjiwa satria, tidak pernah mundur dari masalah. Betul. Kenapa sekarang yang datang bapak dan tapi berganti? Kita tidak bantu, kita itu kan semua. Kita fighter, bukan yang orang jalan, bukan preman. Iya, kita udah baik loh. Kita udah baik nggak bawa hukum, malah kalian yang bawa. Dari awal tadi sudah kita sampaikan bahwa pemanggilan atau undangan daripada Cynthia Sanjaya ke Polres ini kurang jelas informasinya. Ya, seperti itu. Jadi pihak Polres pun dalam hal ini melalui itu menyampaikan juga kurang jelas apa yang dimaksud undangan itu secara menilai berkaitan dengan masalah, sehingga kita tetap dengan ayo gelut masa nggak gelut ini mak nih dari sini nih followers kan banyak juga ada masuk. Kalau dikonfirmasi aja Pak, ada masalah juga datang. Oh iya. Ya udah. Ini di Polres ini. Ada yang datang nggak sana? Banyak banget. Tolong dong, keterpenjiannya didatengin. Tidak sabar, gua dapat 5M 9M. kita sampaikan dapat siapkan kita sampaikan Siapa? pada prinsipnya kami pada saat terima kasih Pak, saya kan mewakili teman saya Pak, saya aktif sekaligus saya pasca Pak dari Angkatan Laut, pasukan khusus Angkatan Laut. Kita ini mediasi di Polres ini bukan karena masalah hukum Pak, kita mediasi di Polres ini supaya ada yang menengahi, supaya tidak terjadi apa-apa. Jadi kita datang ke sini jauh-jauh, ini dari Tasik Pak, dia sendiri di Jakarta kumpul baru berangkat lagi ke sini kan. Jadi kita ini di sini cuma mau mengklarifikasi aja Pak, supaya masyarakat di Indonesia ini tidak melihat kayak pembodohan publik Pak, seperti yang Bagus tadi bilang, nanti siapa tahu ada nanti kan terjadi hal yang tidak diinginkan Pak. Nah, kita di sini cuma hanya kita udah bawa barang bukti di duren, batu atau besi, supaya dia memberi apa namanya, kalau dia itu benar-benar sakti Pak, ya pembuktian lah. Kalau dia benar-benar sakti, kalau udah terbukti, udah ada videonya, saya Pak sama teman-teman bakalan berburu sama dia. Makanya nggak usah takut Pak. Ah benar, ada baiknya mengklarifikasinya Pak. Iya Pak. Enggak Pak. Maksud dan tujuan kita ini kan bukan sehari 2 hari Pak. Kita itu menghubungin tim Cynthia itu udah 3 minggu mingguan lebih Pak. Udah ditolak. Nah 3 minggu itu waktu yang lama Pak untuk koordinasi masalah kita ketemu di sini. Masa selama 3 minggu ini masih pura-pura nggak tahu. Kita udah berhubungan sama Polres, masa ada miskomunikasi buat Cynthia untuk datang ke sini ketemu. Kita hanya silaturahmi untuk mengklarifikasikan masalah ini Pak. Hanya itu aja. Betul. Nah, emang berarti hina surat juga, karena surat bagian dari MK juga. Nah, kami nah itu kan masalah hukum Pak. Zaman sekarang udah modern Pak. Konfirmasi tinggal Bapak telepon, mau speak aja. Ya udah. Dia sama ininya Mas Ragusnya. Bagaimana jawabannya? Ya. Apa ada kemudian Mbak Cynthia merasa tidak salah hukum pemegang senjata api atau mengenai pembunuhan orang sampai dia dibayar melakukan situ. Nah itu baik, bisa sampai bahwa Rasa punya dosa sendiri dia. beberapa data yang Dulu tau masa nggak dulu? yang bergerak. Itu kan ya, nanti perlu kita validasi lagi, itu benar dan sekarang ini kita sudah dibuka mana-mana konten kita betul-betul ini daripada tim Cynthia Sanjaya buka. Ini kita sudah melakukan apa? Klarifikasi juga. Kita akan melakukan langkah ini. Nah, itu kan berdasarkan fitnah ya Pak, itu kalau pikir nanti si Kenzo-nya difitnah. Terus kalau yang pernyataan dia langsung dari mulutnya yang ada di video bahwa dia bilang bela diri teman-teman tidak bisa kontak perjalanan, bahkan bela diri dia itu lebih mampu untuk bisa melawan preman, begal dan bela diri dia. Lihat keluar dari mulutnya sekarang. Itu dari mulut Bapak, bukan masalah fitnah, bukan dari sini, itu mulut dia. Itu di
video bisa lihat ketemu nah yang view itu juta orang satu lagi Nggak mungkin juga itu bukan videonya dia itu Pak. jadi nggak mungkin mulutnya ngomong A yang keluar B Sini aja mau buat dibacotin. bukan kayak Iya. Terima kasih. Kita coba Kamila sampaikan. Bukan hari ini Pak, sekarang ini udah ada HP ya Pak. Sekarang udah ada media, tinggal ditelepon, di lost speak. kita mau ketemu hari ini Udah. Iya Pak. Artinya ada profesi kan yang punya profesi. Jadi mohon maaf, bukan kami menolak. Kami saya bukan maaf sekali. Jadi kami adalah baik. Kami sama-sama kita jadi kalau Iya, kita akan menyampaikan ini. Kami di sini tanpa riset pemahaman seperti ini atau seperti kita mungkin beda kami atau aktif pada tapi yang disampaikan tidak ada teman-teman datang Oh intinya tidak bisa dibohong juga masih bisa. jadi Tapi ada itu karena salah satu ada juga aktor orang yang sering syuting di match datang terakhir siapa namanya Peter Pan Junior. Dia mengaku sebagai adiknya Mas Agus. Dia mengetahui seminggu kalau kita udah di sini. Iya. Bahkan dia mengundang kita ke sini. ya tapi tahunya kan dari pemahaman anggota kepolisian kalau Pak, saya mau bertanya. Tadi kan Bapak bilang semua pernyataan itu bukan keluar dari mulutnya Mbak Cynthia Chandranaya ya, tapi dari Mbak siapa? Anjarweni, manajernya ya. ya kan saya dengan Sebentar Pak, saya masih bicara Pak. Nah, dari pernyataan Bapak itu saya tanya nih, jadi manajernya itu nggak valid gitu, maksudnya apa yang dinyatakan manajernya itu kira-kira sesuai dengan kebenaran atau tidak? Gitu. jadi gini, sudah artinya karena ada verifikasi pertama karena sekali lagi undangan panggilan di sana yang melanggar hukum siapa dugaan melanggar hukum dari pihak sana atau pihak kita? kami tidak tahu makanya Kita bawa dari kita. ya jadi ini Mbak tadi kan saya mohon menjelaskan ini ada panggilan dari kepolisian undangan panggilan di sana dari pihak polisi terhadap untuk Dugaan ada masalah hukum. bukan dari hukum undang jadi setiap kita yang dipanggil pihak kepolisian sudah ada proses pelanggaran hukum jadi ya ada permasalahan tapi tidak diceritakan jadi maksud kami untuk mengklarifikasi tadi sudah disampaikan oleh pihak kepolisian Mereka cuma masih orang buat ngebacot doang. Yang Bentar Pak. Mohon maaf Pak. Pertanyaan saya adalah apakah yang diucapkan oleh manajernya itu seharusnya kan manajer itu kan mewakili dari seseorang, ya kan, sebagai juru bicara. Berarti seharusnya apa yang diucapkan manajernya itu adalah ya mewakili, betul, mewakili si orang yang dimanajeri itu kan. Nah, maka berarti kalau si manajernya berkata bahwa Mbak Sisi pernah bertarung dengan 40 orang, 5 orang mati di tempat, sisanya beberapa orang lainnya meninggal di rumah sakit dan sisanya cedera parah, patah tulang, itu seharusnya manajernya benar dong. Kalau kata-kata itu tidak benar, berarti gimana tuh sebagai manajer? Gitu. Oh iya, manajernya kan kakak kandungnya seharusnya tahu betul ya Pak ya? jadi ini masalah yang pertama, yang kedua kalau dibilang Pak menyatakan satu Jadi mereka mengenai makanya tantangan kami tadi berdasarkan diskusi yang sangat pagi hari ini setelah teknis dan latihan bahwa apa yang disampaikan oleh Mbak Edi berbeda dengan disampaikan. Artinya yang menyampaikan di poin ini ya, kalau yang lain saya perlahan validitasnya, tapi yang disampaikan Bang Edi ini kan dari Edi bukan dari Mbak. Kalau ada yang narasi yang lain Kalau narasi Pak Abdul kan kalau bukan video dari Mbak Cynthia sendiri, kan teman-teman itu dan statement kalau dari video yang terakhir atau seperti konfirmasi intinya nanti kami sampaikan terlebih dahulu apa tidak sudah disampaikan menurut saya atau ada kalau memang
Oh, itu kami sampaikan. Kalau kita soalnya kan Oh iya. terus itu kalau kita respon kita untuk menghindari itu kita membuat apa? Jadi itu dari channel langsung officialnya gitu. Ya. Kalau saya tadi kan ada serah kita lihat dulu atau kita baca. Sambil dibuka, aku cuma nanya simpel aja nih. Bapak-bapak, silakan. Bapak-bapak sama ibu-ibu yang mewakili ini sebenarnya nggak tahu pasti masalahnya apa sampai kita kesini tuh bener-bener nggak tahu pasti. Hah? Jadi asal kesini aja? Enggak, saya mau dipan. Ya, jadi kemarin kami ada di tahu bahwa ada anggota, jadi dia maksudnya dari nah, udah hadir hari Sabtu jam 8. Nah, kemudian maksudnya kita yang namanya orang awam, bukan kalau di pagi hari pagi dijelaskan, maksudnya kan dijelaskan nih, ini loh kalau kami akan nah ini nggak ada, hanya disuruh hadir. Nah, jadi pada saat konsultasikan dengan apa kalau misalnya yang namanya dipanggil dan ya pasti akan kita ada masalah apa itu kan. Nah, tidak dijelaskan ada kawan-kawan dan Bu, ini kan bisa tidak yang polisi yang bersangkutan yang bilangin apa tuh namanya yang mengundang bapak-bapak untuk hadir di sini langsung dihadirkan di sini biar kita bisa menanyakan dia menyampaikan mengundang bapak itu dia seperti apa? Iya. Dari bapak. Apa hanya lisan apa ada surat? Ada Pak Dede yang Kalau lisan jam udah malam, harus jam 10 malam datang. Ini disuruh hadir hari ini. Jadi hari ini jadi sore berapa? Siap. Siap, Om. Informasinya kan bingung. Soalnya kalau misalnya dijelaskan, pas dulu kawan-kawan misalnya kan, dan kan komunikasi harus apa yang ini malah dijelaskan. Mohon maaf Bu, Ibu sama Cynthia ada hubungan darah apa udah kenal berapa lama Bu? Berarti baru kenal kan Bu? Iya. Kalau apa itu namanya langsung ditelepon Pak, emang nyalain prosedurnya timnya Cynthia di loudspeak aja? Ya. Kenapa Pak? Ya. Hanya telepon Pak. Iya kan? Kalau misalnya kami tidak profesional sebagai kuasa hukum. Jadi maksud kami itu dari sini nanti kami akan langsung konsultasi. Ya kan? Kalau gitu ini aja, kita ambil aja. Dulu informasinya. Kira-kira berapa lama waktu? Berapa jam? Ya, menit. artinya Masuk. tindakan puasa secara Ada yang nge-hack nggak ya? kan sangat kalau kita sih karena yang tadi disampaikan sama kami praktisi abang-abang saya saudara kita semua jadi kami memahami coba pahami lah abang-abang saya teman saya sudah sebentar sama apapun tidak kuasa apapun yang lain jadi mohon maaf kami tidak bisa langsung jadi proses jadi tadi juga kami minta ke dan nanti sampai tidak ada yang menurut kami dari MMA jadi makanya tadi Bang Darius gini kan masalah MMA itu beragam bilang satu yang masih sampai Makassar di MMA artinya apa yang kami tahu kalau kami sudah ya tapi kan salahkan kamu tidak kasih lah Jadi kalau klarifikasi kita berapa lama? sebenarnya ya tadi udah saya lihat oh iya Boleh, karena kemarin kan tentang masalah hukum, saya kan ketemu orang, kita kan ketemu kalau memang dia merasa bahwa tidak bisa mengklarifikasi. Karena dia merasakannya di publik sosial media, maka dia harus mengklarifikasikannya. Kalau dia mau untuk klarifikasi di depan sosial media, saya tidak melalui perkataan.
Ada komentar dari pihak kawan-kawan bela diri satu konfirmasi dari silakan. Nomor aja Pak. Nomor titik berapa? Saya kurang Pak, saya minta nomor Bapak juga. Ya. Nomor WhatsApp ini. WhatsApp. Bang Jo, ada nomor kantornya kan? Mungkin boleh disimpan nomor kantornya juga. Platformnya. Ini semua pengajarnya semua. Betul. Pas. Siap. Jam biar pas, jangan siang ini jamnya. Kalau siang ini kan jam berapa aja, siang jam berapa, 11 kah, 12 kah, biar jelas gitu. Ya jangan sampai malam. Katanya tapi kalau kamu misalnya di situ sama dengan perusahaan juga kayak Instagram ya Malah enak digituin. Kalau bisa sekarang. Ternyata cukup menarik juga ya. Oh ya, jangan lupa like and subscribe channel saya. Satu subscribe adalah satu doa bagi saya. Dimasukin pidana sebenarnya kan dari pemalsuan gelar apa segala tuh banyak celah, tapi dari Bang Teo ini udah baik banget dan teman-teman tuh nggak mau dia sampai kena pidana. Dia tuh cuma pingin buktiin di depan mata, itu tuh udah ringan banget. Dan sekarang respon dari Cynthia-nya tuh malah bawa lawyer, jadi kan kayak apa ya, kayak nyontoin oke gitu kalau kepada lawyer, tapi kita berusaha nggak bikin dia sampai hukum, kita berusaha nggak bikin dia sampai hukum, cuma pingin buktiin gitu aja. Tapi kok responnya malah dia yang bawa dari pihak hukum gitu. Jadi ya itu mungkin apa ya bahasanya kan ini kan apa ya? Hapus boleh? Boleh. Oke. Jadi kan pada saat ketemu kemarin kita bersama Mama, jadi beliau bilang ini ada datang lah. Pertama dari Kapolresnya datang masih bahwa ini Kapolres datang katanya. Emang kenapa gitu kan? Sudah tanda tanya kan? Dia kalau nggak salah itu jam 10 malam kalau nggak salah tidak pernah bilang intinya kalau bilang hari Sabtu ini memang sudah tembusan sampai Kapolda juga. Nah ini datang nih, ada undangan nih
sampai ya mungkin kan kita tahu juga kan apa berita yang disampaikan. Jadi kalau sampaikan aja, kalau dari pihak Bang Teo dan kawan-kawan tuh bener-bener udah baik banget niatnya. Kita nggak mau ngejalurin hukum, walaupun memang banyak banget celah dia buat hukum, banyak banget ya buat kena pasal tuh banyak banget, udah apalah banyak banget. Kita tuh udah baik, nggak bawa orang hukum, nggak bawa lawyer, cuma pingin dibuktiin aja, cuma pingin apa yang dia ini tuh tanggung jawabin, cuma pingin gitu aja. Tapi kok dari pihak dia malah bawa dia yang bawa lawyer gitu, malah balik gitu. Itu aja kalau disampaikan aja. Jadi ya itulah, jadi hanya kenapa nih mempertanyakan ya semua kalau memang ini kami kan ada tulisan, kami kan lawyer, ya kami dulu lah yang mempertanyakan. Ya, jadi kami masuklah ke jadi cerita ya ini cerita baru menceritakan bahwa ini dari SMA awal. Kenapa ya? Ini loh, kami ini hanya media. Ini kan masalah apa? Clear. Ini kami ini hanya sebagai pelayan publik. Kami melayani dan kami karena ada permintaan, kami siapkan. Oh jadi makanya saya pikir ada permasalahan apa? Lawyernya berapa orang? Lawyernya ada 5 orang. Iya. 5 orang ini bisa bikin TC ke sini dalam berapa jam kira-kira? Nah, hanya beliau kan kantornya ya, buat tim lawyer. Jadi sebenarnya kayak gitu. Kami benar-benar minta tolong banget karena kan profesional kami. Kalaupun ada apapun, kami kan tadi laporan kami tadi ketemu pagi. Nah, kami udah ngadep nih Polresta. Jadi apapun nanti informasinya, kami akan sampaikan. Nah, itu secara prosedur biasanya yang kami lakukan. Jadi nanti kami akan sampaikan semuanya ya, yang masalah kontennya, yang masalah di blognya. Jadi setelah itu nanti kami konfirmasi bahwa apa namanya, ya gimana responnya seperti itu. Sebenarnya kalau feeling saya kan mereka udah ngerti maksud kita kesini apa sih, mereka tuh udah paham gitu ya. Jadi sebenarnya oke lah dijelasin lagi atau enggak, saya ini mereka udah paham. Nah itu amanah ya. Dan kita pun sebenarnya bicara di sini bukan kita benci sama Pak Kemasnya enggak, tapi ya disampaikan lah sama mereka gitu. Itu aja. Karena kan bahasanya kalau kami kan hanya wakili ya. Tapi juga pengen tahu sebenarnya ada permasalahan apa. Yang selama ini kan masalah apa? Kami berpikir bahwa apakah masalah ada masalah bisa dua, karena beliau itu kan ini semua. Nah jadi kami juga advokatnya lah. Jadi kalau ada yang terkait ini mau tidak mau kami. Oh jadi ini advokatnya dari Siliwangi. Oke. Kondisinya kita tuh nyampe jam 1 baru tidur jam 4, jam 7 kita udah siap-siap di sini dengan disuguhin malah lawyer ya, bukannya ini. Jadi ya sebenarnya bukan tidak menghargai profesi Mbak sebagai lawyer atau teman-teman yang lain, bukan tidak menghargai, tapi ya mungkin udah kecapean juga kita jadi agak tegas. Dan memang kita sehariannya berantem itu, jadi bukan apa ya kayak debat kayak gini, kita kurang cepat juga pengennya. Kalau orang bela diri ketemu orang bela diri ya selesaikan dengan cara berantem kan, jangan dengan cara debat gitu. Disampaikan aja, tapi bukan lembah ya, mohon maaf banget kalau saya tegas, tapi tolong disampaikan itu aja. Jadi kayak gini, pasti kami ya apa ya, kita kan lihat juga sih misalnya pasti ini benar kan wajar gitu, dan sangat wajar sekali hal-hal seperti itu gitu. Kalaupun misalnya ada yang emosi ini kan nggak ada nih narasinya apa, harusnya kan seperti kan itulah harusnya mereka. Jadi misalnya ada ceritanya, jadi orang baca. Kalaupun ya misalnya anak kecilnya bisa konfirmasi sama emaknya kok ini begini, kan emaknya udah bisa baca. Oh ini nggak bisa, nah ini. Nah itulah yang pasti ini istilahnya masih penghormatan juga, menghargai. Dan itu kami sangat berterima. Oke, ini kan aku rekam ya. Siap. Ntar kalau misalnya bisa konfirmasi atau enggak, ini nanti saya simpan bisa konfirmasi kalau misalnya ada yang salah ngomong saya gimana gitu. Nanti saya simpan kok video ini. Makasih banyak ya Mbak ya. Sorry nih ya. Kita capek juga maksudnya datang jam 1 nih. Jam 3, jam 4 tuh baru bisa tidur. Terus jam 7 kita disuruh udah siap. Dan lihat yang datang cuma pengacaranya gitu. Kita tuh udah nahan diri buat nggak bawa kalian ke hukum gitu. Malah mereka yang bawa orang hukum gitu kan. Jadi emosi juga. Ya sampai ke. Cukup sekian dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum dan salam persaudaraan.